Halo murid-murid, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan memulai sebuah petualangan yang sangat menarik. Perjalanan untuk memahami kehidupan di sekitar kita dan peran luar biasa yang kita miliki di dalamnya. Coba kalian lihat sekeliling. Apakah ada dua hal yang benar-benar sama persis? Daun di pohon, misalnya, ada yang besar, kecil, hijau muda, hijau tua, semua berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu keanekaragaman makhluk hidup, interaksi, dan peranannya di alam. Kita mulai dengan konsep dasar. Keanekaragaman hayati. Apa itu? Secara sederhana, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi, mulai dari makhluk mikroskopis seperti bakteri, sampai hewan besar seperti gajah dan paus. Tapi, bukan cuma jenisnya saja yang beragam. Ada tingkat-tingkat keanekaragaman yang akan kita pelajari, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati ini sangat bermanfaat bagi kita. Untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk sandang, bahkan untuk papan dan pariwisata. Kita akan membahas lebih lanjut manfaat-manfaat ini dan bagaimana semuanya terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, keberagaman ini sedang menghadapi ancaman, perusakan habitat, polusi, perburuan liar. Tapi tenang, kita semua punya peran. Kita akan diskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakukan, hingga gerakan besar secara global. Untuk memudahkan kita memahami keanekaragaman ini, para ilmuwan membuat klasifikasi makhluk hidup. Bayangkan seperti rak-rak di perpustakaan, agar kita bisa mengenali setiap makhluk hidup dengan mudah. Kita akan kenalan dengan 5 kingdom besar: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Masing-masing punya ciri khas unik yang bikin mereka istimewa. Dan jangan lupa, makhluk yang kecil seperti bakteri, jamur, dan virus juga punya peran penting dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan, seperti bakteri pengurai. Tapi, ada juga yang perlu kita waspadai, seperti virus penyebab penyakit. Dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling berinteraksi. Tumbuhan, hewan, dan manusia semua saling terhubung. Kita akan belajar tentang rantai makanan, simbiosis, dan bagaimana keseimbangan ekosistem bisa terganggu jika satu bagian hilang. Dan akhirnya kita akan bahas topik yang sangat penting, perubahan iklim. Kita akan pelajari bagaimana ilmu biologi bisa membantu mencari solusi terhadap pemanasan global dan apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Jadi, siap untuk petualangan kita hari ini? Ingat ya, belajar biologi itu bukan cuma menghafal, tapi memahami kehidupan dan menemukan peran kita di dalamnya. Mari kita mulai.